Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris di channel Aris Software. Kali ini kita akan membahas Odoo ya, masih terkait Odoo. Nah, yang akan kita bahas adalah action server. Kalau kita lihat di dokumentasi, itu ada di reference, kemudian server framework, kemudian action. Nah, fokus kita di action tipe yang server action ini. Jadi action itu di Odoo bisa untuk mendefinisikan behavior system untuk merespon sesuatu, misalnya seperti action atau ketika link diklik, atau intinya yang action, sifatnya action ya. Nah, server itu ada banyak tipe, salah satunya adalah server action atau action server. Action server ini biasanya yang digunakan di sini nih. Contohnya kalau kita ke record tertentu, nah di sini ini ada action. Nah, ini namanya action server. Atau kalau tampilan list seperti ini di checklist, nah di sini nanti akan ada action. Nah, ini namanya action server. Jadi action yang nanti dieksekusi di sisi server. Nah, contoh bagaimana membuat action server atau memanage action server. Kita pertama setelah login ke Odoo, ini saya contohkan di Odoo Enterprise versi terbaru ya, yang 18. Kurang lebih nanti sama dengan yang versi yang lain. Pertama kita aktifkan dulu mode developer ya, di setting, kemudian general setting ada activate developer mode. Ini kita aktifkan. Sampai di sini akan kelihatan nama database yang kita pakai. Nah, ketika diaktifkan mode developer, maka akan ada menu tambahan biasanya. Kalau di sini ada link tracker, kemudian nanti di setting ada technical. Technical ini bisa keluar saat developer mode. Kita ke technical, kemudian di sini ada ke bawah ada actions. Nah, untuk action server menunya di action server. Nah, di sini adalah list action server yang sudah tersedia dari Odoo-nya. Kita bisa group by model untuk mengetahui pengelompokan action ini berdasarkan model. Contoh kalau tadi di PO, purchase order, maka ini ada 6 action server, yaitu merge, confirm RFQ, create vendor bill, process reminder, send reminder, sama share gitu ya. Jadi kalau kita buka di interface PO ke purchase, kemudian di sini kita checklist, actionnya akan ada 6. Nah, kalau yang tidak ada berarti tidak punya akses, atau mungkin grupnya tertentu, atau dia tidak diaktifkan gitu. Nah, ini kan contohnya tidak diaktifkan, konteksnya tidak dipasang. Oke, gunanya untuk apa? Contohnya kalau di action normal ya, action window misalnya, dan untuk menampilkan view dari suatu model, contohnya ini model purchase order, ini tampilan view formnya. Nah, sedangkan kalau action server biasanya digunakan untuk action yang tidak bisa via tombol misalnya. Contohnya di sini, kalau kita membuat tombol di sini kan harus coding dan restart server, atau actionnya harus terdefinisi di XML ya. Sedangkan kalau yang di sini itu bisa kita buat dari action server. Manfaatnya biasanya banyak. Yang pertama, kita bisa melakukan eksekusi kode Python langsung ke beberapa record. Caranya di checklist beberapa record yang mau dilakukan action, kemudian nanti baru dilakukan di sini. Atau itu digunakan untuk hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan
via tombol atau interface normal. Contohnya kalau PO sudah confirm, misalnya sudah di lock gitu, nah ini kan tidak bisa diubah datanya misalnya ya, kecuali beberapa bagian yang memang editable. Nah, kita bisa melakukan perubahan dengan action server atau bisa melakukan eksekusi metode tertentu dengan action server. Nah, kita akan contohkan. Misalnya di sini saya punya beberapa PO ya. Kita coba buat lagi. Nah, di sini. Nah, kemudian saya ingin melakukan sesuatu terhadap record-record di sini. Misalnya mengubah vendor reference-nya gitu ya, secara massal. Nah, kalau kita edit satu-satu kan kita buka, kemudian nanti diedit, diisi gini ya, kemudian simpan gitu. Nah, kita bisa menggunakan action server untuk melakukan update secara massal menggunakan action server ini ya. Kita bisa create, misalnya ini nama action servernya, PO update. Nah, misalnya saya kasih nama ini, kemudian tipenya ini tipe-tipe dari action yang akan kita buat. Apakah akan mengupdate record atau data, create activity, mengirim email, kirim SMS, menambahkan follower, remote follower, create record tertentu, eksekusi kode Python ya, atau webhook, atau yang eksekusi action server yang lain. Jadi ini tipe-tipe yang disupport atau action yang bisa dilakukan. Nah, contoh simpelnya kalau di sini kita mau ubah vendor reference, ini kita bisa buat menggunakan tipe update record, kemudian modelnya kita pilih yang purchase order. Nah, ini purchase order. Kalau kita tidak tahu ini modelnya apa, kita bisa debug dulu di tampilan form atau tampilan list, kemudian di sini pilih. Nah, di sini akan ketahuan modelnya itu purchase titik order. Jadi kita cari purchase titik order, keluarlah purchase order. Kemudian kalau all group ini, jadi grup mana yang diperbolehkan untuk mengeksekusi action ini. Jadi kalau misalnya hanya untuk grup purchasing ya, berarti ini kita tambahkan yang purchasing. Ini, apakah user administrator, user biasa, atau yang lainnya. Tapi kalau bisa semua, asalkan punya akses ke window tersebut, maka ini kosongin. Kemudian apa yang mau diupdate? Di sini kita pilih. Misalnya tadi kita mau update yang ini, vendor reference. Berarti kita cari reference. Vendor reference menjadi misalnya. Simpan. Oke, kalau sudah dibuat, maka akan tampil di sini. Ini ada PO update 1. Kalau kita reload di halaman PO, ini belum keluar actionnya karena konteksnya belum kita buat. Jadi kita perlu klik create contextual action. Nah, setelah itu baru di sini di PO-nya kita refresh, maka akan tampil atau tambah namanya server action yang tadi kita buat. Nah, ketika ini kita klik, maka dia akan melakukan sesuai perintah yang kita definisikan tadi. Kita cek. Nah, ini masuk ya. Vendor reference-nya menjadi bla 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 bla. Oke, ini saya perbesar kalau tidak kelihatan. Nah, kemudian ini juga bisa dilakukan secara massal seperti ini. Kemudian di sini ada action. Kemudian kita klik PO update. Maka semuanya akan bla 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 semua sesuai dengan perintah yang tadi. Gitu ya. Kemudian contoh kasus yang lain. Kali ini kan update ya, update record. Saya akan coba contohkan lagi, misalnya yang sering atau paling berfungsi secara fitur atau paling powerful itu adalah execute code Python. Jadi di sini kita bisa
ngoding Python tanpa kita harus restart server, tanpa kita harus update add-on gitu. Nah, kita definisikan di action server, kemudian nanti kodenya kita taruh di kode yang di sini. Ini ada help-nya ya. Ini variabel yang bisa digunakan di action server yang tipenya execute code, yaitu ada env untuk environment, ada model-model yang terkait ini, ada record, satu record data, ada records pakai S yang menerangkan record-record yang terpilih, dan lain-lain. Nah, ini intinya kita bisa gunakan variabel-variabel ini dengan petunjuk seperti ini. Oke ya, ini contohnya. Nah, sekarang saya akan contohkan ketika saya pengen misalnya cancel PO-PO yang statusnya RFQ atau draft gitu ya. Nah, caranya itu kan dengan klik cancel. Nah, kalau kita arahkan ke sini dengan mode developer, maka kita akan mengetahui sebenarnya tombol ini metodenya apa sih. Nah, itu kita bisa lihat metodenya adalah button cancel. Jadi kalau mau eksekusi cancel, kita panggil metode button cancel. Nah, kalau cancel secara massal kan belum ada. Oh, ada ya, ada. Oke, ada. Oke, kita buat mungkin yang belum ada. Ada, udah nggak apa-apa, kita cancel aja. Kita buat cancel via action server ya. Jadi caranya ini setelah kita tahu nama metodenya button cancel, maka kita bisa gunakan di action server. Contohnya record, ini pakai Python ya, kode Python for in record. Jadi untuk setiap record sebagai rec ini, kita akan eksekusi rec.button cancel. Ini, jadi button cancel ini sesuai dengan yang di sini. Nah, ini contoh sederhananya kalau mengeksekusi action cancel dengan Python code. Atau kalau mau diubah dulu datanya, contohnya di sini saya mau ubah dulu yang apa nih, partner ref, fillnya partner ref gitu ya. Berarti di sini rec.write kita akan ubah partner ref, ini kelihatan ya, datanya menjadi false, jadi kosong, atau ini kita tambahkan keterangan apalah ya, silakan, misalnya xxxxx gitu. Jadi kode Python ini akan melooping semua record yang terpilih, nanti dari record itu akan diupdate referensinya menjadi xxxx, setelah itu baru akan eksekusi button cancel gitu. Kita coba simpan. Karena ini sudah dipasang konteksnya, nanti di sini kita tinggal reload. Nah, kita kembali ke sini, checklist. Misalnya ada dua yang kita cancel, action, PO update. Nah, kalau ini namanya mau diganti, nanti tinggal diganti ya. Ini masih PO update. Intinya tadi sebenarnya ini akan mengeksekusi kode Python yang ini. Itu akan mengupdate dan cancel. Kita coba klik. Nah, ini maka sudah tercancel. Dan di sini juga diupdate menjadi xxxxx gitu. Nah, itu contoh penggunaan action server. Nah, tentu saja ini akan sangat berguna kalau kita akan melakukan sesuatu terhadap Odoo, namun tanpa harus update code Python-nya atau restart service-nya. Jadi cukup menggunakan action server. Oke ya, mungkin penjelasannya seperti itu.
Untuk yang tipe-tipe lain nanti silakan dieksplor di penjelasan dokumentasi juga, ini sudah cukup membantu untuk terkait action server. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.